Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Ketemu lagi sama aku, Safana Dananiro, di mata kuliah seperti biasa ya, penulisan berita dan artikel. Episode ke-10 kalau gak salah ya, ke-10 ya teman-teman ya. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang artikel ilmiah teman-teman ya. Ciri-cirinya itu apa aja sih dari artikel ilmiah gitu. Kemarin kan kita baru ngebahas tentang definisi gitu ya, rincian artikelnya tuh apa gitu. Nah sekarang tuh kita ngebahas tentang artikel ilmiah gitu ya teman-teman ya, ciri-cirinya. Jadi ya teman-teman, artikel ilmiah itu memiliki ciri-ciri yang membedakan dari tulisan-tulisan lainnya gitu ya, terutama dalam hal objektif gitu ya, rasional, terus dalam sifat yang kritis dan juga pembaharu gitu ya teman-teman ya. Terus dalam setiap artikel ilmiah itu ya teman-teman, ditulis dengan prinsip-prinsip yang apa ya, yang utama gitu, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan gitu teman-teman ya, secara akademis maupun non akademis gitu ya, dan memiliki nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya, terutama buat anak-anak komunikasi nih gitu ya. Nah yang pertama nih, objektif ya teman-teman ya. Jadi artikel ilmiah itu harus bersifat objektif gitu ya. Jadi bersifat objektif ini di sini di mana gitu, artikel itu bagi penulis untuk tidak mencampurkan opini pribadi atau tersangka gitu, prasangka gitu ya, dalam penyampaian data dan fakta gitu, agar tidak adanya kesalahpahaman gitu, kesalahgunaan gitu ya dalam artikel teman-teman ya. Jadi semua informasi itu yang disajikan harus dapat dibuktikan kebenarannya gitu, kefaktaannya gitu ya teman-teman ya. Yaitu bisa melalui metode ilmiah gitu yang tepatnya tentunya, yang namanya juga artikel ilmiah ya teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan data gitu. Misalnya nih dalam menulis artikel tentang efektivitas pembelajaran online selama pandemi nih, yang tahun kemarin-kemarin gitu ya, yang masih zaman-zamannya pandemi gitu ya. Nah kita harus bikin dengan meneliti gitu ya, data-data gitu ya, bagaimana pembelajaran online itu selama COVID-19 kemarin tuh, apakah menjadi kondusif atau menjadi hal yang merugikan gitu teman-teman ya, pada saat COVID-19 tahun kemarin gitu ya teman-teman ya. Terus selain itu ada juga yaitu rasional teman-teman ya. Jadi artikel ilmiah ini rasionalnya juga menjadi ciri penting bagi artikel ilmiah gitu ya teman-teman ya, tentunya gitu ya, bahwa gitu gagasan atau argumen yang disampaikan itu harus logis teman-teman ya, harus sesuai dengan data dan fakta kan ya pasti. Makanya artikel ilmiah itu harus logis gitu, harus bisa dicerna oleh otak sang para pembaca gitu teman-teman ya, dan tidak tidak boleh ada asumsi gitu ya tanpa dasar ilmiah yang jelas teman-teman ya gitu. Terus adapun selanjutnya itu artikel ilmiah itu harus ditulis dengan sikap kritis teman-teman ya. Artinya itu, maksud dari sikap kritis itu ya, para penulis artikel ilmiah itu tidak sekadar menerima teori-teori yang ada secara mentah-mentah gitu teman-teman ya, tetapi juga harus bisa mengevaluasikan gitu ya, dan membandingkannya dengan hasil penelitian yang lain gitu ya teman-teman ya. Misalkan jika ada penelitian terdahulu gitu ya yang menyatakan bahwa kita masuk lagi ke zaman pandemi tadi misalkan gitu ya, bahwa penelitian yang lain misalkan gitu ya terdahulu menyatakan bahwa vaksinasi gitu ya dapat mengurangi penyebaran virus secara signifikan gitu. Nah kita harus bisa mengolahnya lagi gitu teman-teman ya. Nah dari ketiga ciri-ciri artikel ilmiah tadi teman-teman gimana nih, masih ingat nggak
apa aja sih? Yang pertama yaitu objektif, rasional, terus juga kritis gitu teman-teman ya. Kita ulang lagi bahwa objektif itu berarti penyampaian data gitu ya, berdasarkan fakta tanpa melibatkan opini pribadi gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu rasional, yaitu mengharuskan penyajian argumen yang logis ya, jadi harus bisa diterima dengan akal sehat para pembaca teman-teman ya. Terus yang terakhir yaitu kritis, mencerminkan evaluasi mendalam gitu terhadap teori dan data gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat artikel ilmiah gitu ya, kita harus pintar-pintar mencari data, fakta, dan sesuai dengan yang ada gitu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sekian dari episode kali ini gitu ya. Saya Safana Dananiro pamit. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.